guys, kenalin nama aku Pranata Yeremi Sinaga dengan NIM 240403. Halo semua, perkenalkan nama saya Siddhartha Jaya Putra, NIM 24040304. Halo semua, kenalin nama aku Naila Mutia Bulungan dengan NIM 24040303. Halo semua, perkenalkan nama aku Regina Maria Caroline Sidabutar dengan NIM 24040303. Halo semuanya, perkenalkan aku Gracia Manurung dengan NIM 2404030383. Kami dari Kelompok Manajemen Teknik. Apa itu manajemen teknik? Manajemen teknik adalah suatu proses yang terstruktur dan sistematis dalam mengelola manusia, proses, dan juga sumber daya agar terciptanya output yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, manajemen teknik berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta pengendalian suatu aktivitas teknis. Manajemen teknik juga mencakup berbagai aspek seperti pengembangan teknologi, implementasi proyek, pengendalian kualitas, dan pengendalian risiko. Sehingga manajemen teknik sangat berperan penting dalam segala aktivitas kita karena mampu meningkatkan produktivitas, inovasi, efisiensi, dan efektivitas di berbagai bidang kehidupan. Manfaat yang kita peroleh sebagai hasil dari mempelajari manajemen teknik yang pertama adalah melatih kemampuan kepemimpinan kita. Dalam manajemen teknik, kita dilatih supaya bisa menjadi pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan problem solving atau meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dengan berpikir kritis, kita mampu menggambarkan solusi ataupun mencari masalah dan kemudian mencari bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan penataan masalah secara sistematis. Dalam pembelajaran manajemen teknik pula, kita dilatih supaya bisa menata masalah dan mengklasifikasikan masalah berdasarkan tipe-tipe dan jenisnya. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan matang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu kedisiplinan. Kita akan dilatih supaya meningkatkan kedisiplinan kita, mulai dari menghargai waktu, lebih bertanggung jawab, dan lebih menghargai orang lain. Adapun fungsi manajemen menurut Henry Fayol terbagi menjadi 4, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah planning. Planning adalah kegiatan menyusun tujuan proyek atau operasional secara rinci. Selain itu, kegiatan ini juga mengidentifikasi kebutuhan teknis, anggaran, jadwal, dan sumber daya, serta membuat strategi pelaksanaan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Misalnya, dalam proyek pembangunan jalan tol, planning mencakup desain teknis, estimasi biaya, analisis risiko. Fungsi manajemen selanjutnya adalah organizing. Organizing dilakukan untuk membentuk struktur organisasi yang sesuai untuk menjalankan proyek ataupun operasional. Organizing mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap tim atau individu, serta mengatur alokasi sumber daya seperti tenaga kerja, bahan, dan alat. Fungsi manajemen lainnya adalah leading. Leading yaitu memimpin tim teknis agar mencapai target yang telah ditetapkan. Seorang leader harus bisa memberikan arahan, motivasi, dan solusi terhadap masalah teknis yang muncul, serta mengawasi pelaksanaan agar sesuai dengan standar kualitas. Nah, teman-teman, fungsi manajemen yang terakhir adalah controlling. Controlling adalah kegiatan memantau pelaksanaan kegiatan teknis dan kemajuan proyek. Selain itu, pada controlling juga membandingkan hasil aktual dengan rencana awal untuk mengidentifikasi, deviasi, melakukan tindakan korektif bila ada masalah teknis, jadwal, atau anggaran yang tidak sesuai. Jadi, fungsi manajemen teknik adalah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya teknis dan manusia dengan pendekatan manajerial yang terstruktur. Hal ini memastikan bahwa proyek atau operasional teknis dapat diselesaikan secara efisien, sesuai anggaran, tepat waktu, dan dengan kualitas yang terbaik. Apakah kamu tahu bahwa manajemen teknik banyak diterapkan dalam berbagai industri? Kamu ingin tahu? Sini aku beritahu. Yang pertama,
adalah industri manufaktur. Contohnya saja PT Toyota Indonesia. PT ini menerapkan sistem produksi Toyota atau Toyota Production System atau TPS untuk mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi limbah. Yang kedua adalah PT Unilever Indonesia. PT ini menggunakan teknologi industri 4.0 untuk mengautomasi proses produksi dan mengembangkan efisiensi. Setelah itu kita masuk ke industri konstruksi. Contohnya saja PT Wijaya Karya. PT ini menggunakan teknologi BIM atau Building Information Modeling untuk mengoptimalkan desain dan konstruksi proyek. Yang kedua ada PT Adikarya. PT ini menerapkan sistem manajemen proyek atau Project Management System atau PMS untuk mengelola waktu, biaya, dan kualitas proyek. Yang ketiga kita masuk ke teknologi informasi. Contohnya saja PT Telekomunikasi Indonesia yang kita kenal dengan Telkom. Menerapkan metode Alkali dan Scrub untuk mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua adalah PT XL Axiata. PT ini menggunakan teknologi cloud computing untuk mengoptimalkan infrastruktur teknologi informasi. Selanjutnya yang keempat ada industri energi. Yang pertama ada PT Pertamina yang menggunakan teknologi energi terbarukan seperti surya dan angin untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Yang kedua ada PT PLN yang menggunakan Energy Management System atau disingkat dengan EMS yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi. Yang kelima ada industri transportasi. Yang pertama ada PT Kereta Api Indonesia atau disingkat dengan KAI yang menggunakan teknologi intelijensi transportasi untuk mengoptimalkan penggunaan kereta api. Yang kedua ada PT Garuda Indonesia yang menerapkan sistem manajemen logistik untuk mengoptimalkan pengiriman barang.